Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua hari ini, gua akan membahas request dari salah satu subscriber yang meminta gua membahas kasus kematian seorang wanita yang berasal dari Jepang yang bernama Junko Furuta. Wanita atau gadis muda ini mengalami nasib tragis, harus mendapatkan siksaan yang luar batas kemanusiaan, hingga dia pun harus meregang nyawanya. Namun yang membuat kisah ini semakin tragis, para pelaku pembunuhan tidak mendapatkan hukuman yang berat atas perbuatannya. Bagaimana kronologi dan kisahnya? Yuk mari kita simak videonya. Wanita Jepang ini bernama Junko Furuta, lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di Misato, Saitama, Jepang, yang pada saat kejadian itu dia berusia 16 tahun dan duduk di bangku menengah atas. Junko dikenal di lingkungan teman-temannya sebagai pribadi yang baik, ramah, dan juga pintar. Banyak teman-temannya yang merasa nyaman berteman dengan seorang Junko Furuta. Bahkan di usianya yang 16 tahun, Junko sudah memiliki pekerjaan sampingan dan diangkat sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan elektronik. Semua itu dia lakukan demi membantu keluarga dan bisa mewujudkan cita-citanya untuk masuk ke perguruan tinggi. Di dalam ruang lingkup sekolah pasti ada siswa yang baik dan juga siswa yang nakal. Dan sama halnya di mana tempat Junko bersekolah. Ada sekelompok siswa yang bernama Miyano Hiroshi, Minato Nobuharu, Jo Komisaku, dan Wanatabe Yasushi. Mereka dikenal sebagai siswa yang hobinya membuat onar dan mencari keributan. Namun tidak ada satupun siswa yang berani melawan atas apa yang mereka perbuat. Miyano yang merupakan pimpinan dari kelompok itu diam-diam dia menyukai Junko. Yang memang Junko ini memiliki paras yang cantik, namun karena dia lebih fokus kepada pendidikannya, sehingga Junko pun terkesan menjadi cuek kepada seorang pria. Dan itu terjadi kepada Miyano. Pada saat Miyano menyatakan cinta kepada Junko, Junko pun menolaknya dan memilih untuk berteman. Penolakan Junko ini membuat Miyano merasa terhina dikarenakan dia adalah seorang anggota mafia Yakuza. Di balik penolakan itu, diam-diam Miyano dan Minato mengatur rencana untuk membalas penolakan cinta dari Junko. Mereka berdua dalam beberapa hari telah mengamati aktivitas Junko sepulangnya dari sekolah. Dan pada tanggal 25 November 1988, pada pukul 20.30, Junko baru saja pulang dari tempat kerjanya. Dia sedang mengendarai sepedanya. Skenario Miyano dan Minato adalah Miyano menyuruh Minato untuk mendekati Junko dan menendang sepeda yang dikendarai oleh Junko, yang membuat Junko terjatuh. Kemudian Minato pun pergi meninggalkan Junko. Tiba-tiba guys, datanglah Miyano yang seolah-olah menjadi pahlawan dan menolong Junko dari ulahnya Minato. Melihat Miyano datang, Minato pun segera lari meninggalkan mereka berdua. Miyano pun menawarkan diri untuk mengantarkan Junko pulang ke rumahnya. Junko yang masih merasakan kesakitan luka di kakinya akibat terjatuh dari sepeda, dia pun bersedia diantarkan pulang oleh Miyano. Yang pada saat itu, posisi yang mengendarai sepeda adalah Miyano dan Junko dibonceng olehnya. Di dalam perjalanan, tanpa disadari, Miyano bukan membawa Junko ke rumahnya, melainkan ke sebuah gudang kosong yang sudah lama tak terpakai. Di sanalah Miyano memberhentikan sepeda itu, lalu untuk kedua kalinya dia pun menyatakan cinta kepada Junko. Dan guys, untuk kedua kalinya itu pun Junko menolak cintanya Miyano. Mendapatkan penolakan untuk kedua kalinya membuat Miyano sangat emosi dan langsung menarik tangan Junko masuk ke dalam gudang tersebut. Dan di sanalah Miyano memperkosa Junko. Setelah dari perkosaan itu terjadi, Miyano memaksa Junko untuk ikut lagi dengannya dan mengancam jika Junko berteriak maka dia akan membunuhnya. Junko yang mengetahui jika Miyano adalah salah satu anggota Yakuza, akhirnya dia pun mengikuti perintah Miyano. Dari gudang itu,
Miyano membawa Junko ke sebuah hotel, lalu Miyano pun memanggil teman-temannya dan mereka pun memperkosa Junko secara bergantian dan bergulir di dalam hotel tersebut. Di dalam kamar hotel itu, Miyano kembali mengancam Junko jika anggota Yakuza akan membunuh keluarganya jika Junko berusaha melarikan diri atau berteriak. Junko yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, kakak dan juga adiknya, dia lebih memilih untuk mengorbankan jiwanya daripada harus mengorbankan keselamatan keluarganya. Terlebih guys, pada zaman itu mafia Yakuza benar-benar menguasai dan ditakuti di Jepang. Dari hotel itu, Junko pun dibawa pindah ke rumahnya Minato, yang memang rumah Minato menjadi base camp kelompok mereka berkumpul. Di sisi lainnya, keluarga Junko merasa khawatir karena selama 2 hari Junko tidak kunjung pulang ke rumah, bahkan tidak ada kabar beritanya. Yang pada akhirnya pihak keluarga pun melaporkan kehilangan Junko kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun mencoba untuk mencari informasi tempat Junko bersekolah. Mengetahui hal itu, Miyano memaksa Junko untuk menelpon kedua orang tuanya dan memberi kabar bahwa dia dalam kondisi baik-baik saja dan meminta agar keluarga tidak khawatir dan tidak perlu mencarinya lagi. Pada saat Junko berada di rumah Minato, orang tua Minato sudah merasa curiga walaupun Junko diakui sebagai pacarnya Miyano. Yang menambah orang tua Minato curiga, Junko tidak pernah keluar dari kamar dan dia pun tidak pernah pulang ke rumahnya. Namun orang tua Minato tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mengetahui jika Miyano adalah anggota Yakuza, dan Junko pun disekap di rumahnya selama 44 hari. Selama 44 hari itu, Junko mengalami penyiksaan, dipukul, ditendang, diperkosa, bahkan tidak diberi makan dan minum. Dan salah satu penyiksaan yang diakui oleh pelaku, Junko pernah digantung dengan posisi kaki di atas dan kepalanya di bawah. Lalu mereka menjadikan Junko sebagai samsak tinju hidup. Junko pun dipaksa makan kecoa hidup-hidup dan meminum air kencingnya sendiri. Bahkan alat vital juga duburnya dimasukkan berbagai macam benda seperti kembang api, bohlam lampu, botol, dan benda-benda aneh lainnya. Dan yang paling parahnya, payudaranya Junko dijepit dengan menggunakan tang lalu ditarik hingga robek. Ternyata guys, penyiksaan itu bukan hanya dilakukan oleh 4 orang pelaku, namun mereka pun memanggil 2 teman lainnya untuk ikut menyiksa Junko bernama Tetsuno Nakamura dengan Koichi Ihara. Yang pada saat itu Koichi baru saja selesai menyiksa Junko, dan ketika pulang ke rumah dia menceritakan penyiksaan itu kepada adiknya. Adiknya pun segera melaporkan cerita tersebut kepada kedua orang tuanya. Orang tua Koichi pun segera menelpon pihak kepolisian Jepang. Pada tanggal 11 Desember 1988, polisi pun datang dan melakukan pemeriksaan di rumahnya Minato. Namun hasil dari pemeriksaan polisi menyatakan jika laporan penyiksaan itu adalah palsu, karena polisi tidak menemukan Junko berada di rumah itu. Setelah polisi pergi dari rumah tersebut, Miyano pun merasa kesal lalu mengambil bensin dan membakar kaki Junko. Gak sampai di situ guys, Miyano pun mengambil botol dan memasukkannya ke alat vital Junko yang membuatnya mengalami pendarahan hebat. Saat pendarahan itu, Miyano pun melakukan pemerkosaan kepada Junko. Dan guys, pada tanggal 4 Januari 1989, Miyano yang pada saat itu baru saja kalah judi mahjong, Miyano pun kembali ke rumah Minato dengan penuh rasa yang sangat kesal, dan dia pun melampiaskan amarahnya kepada Junko. Miyano langsung mengambil barbel dan menjatuhkannya ke perut Junko. Lalu dia membakar mata Junko menggunakan tetesan cairan lilin. Tetapi itu tidak memuaskan hatinya Miyano. Dia pun langsung mengambil bensin
Dan untuk kedua kalinya dia menyiramkan bensin ke setengah tubuhnya Junko lalu membakarnya. Penyiksaan itu berjalan hampir 2 jam lamanya. Dan guys, di sanalah Junko meregang nyawanya. Saat mengetahui Junko sudah dalam kondisi tewas akibat siksaan itu, untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, keempat pemuda membawanya ke sebuah lahan kosong yang di sana sudah disiapkan drum dan juga semen. Lalu mereka memasukkan jasad Junko ke dalam drum tersebut, kemudian menyemennya. Hingga pada tanggal 30 Maret 1989, tanpa sengaja ada seseorang yang melintas di area tempat Junko disemen tersebut. Ketika pria itu melihat drum, ternyata terlihatlah rambut keluar dari permukaan semen. Dan penemuan itu segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan setelah dibongkar, akhirnya polisi menemukan jasad Junko di dalam drum tersebut. Dan naasnya pada saat semen itu dibongkar, masih ada botol tertancap di alat vitalnya. Hasil dari penyelidikan pihak kepolisian Jepang mengarah kepada 4 pelaku dan mereka pun ditangkap oleh pihak kepolisian Jepang. Di dalam interogasinya, mereka mengaku selama 44 hari penyekapan Junko, jika di total mereka telah melakukan pemerkosaan sebanyak 500 kali. Pada saat di pengadilan, mereka pun tidak didakwa sebagai pelaku pembunuhan, melainkan hanya didakwa sebagai pelaku penyiksaan yang menyebabkan kematian. Pada bulan Juli tahun 1990, pengadilan Jepang melakukan vonis kepada Miyano selama 17 tahun masa penjara, yang merupakan otak dari pelaku pembunuhan ini. Dia pun sempat mengajukan banding kepada pengadilan namun ditolak. Dan masa hukumannya pun ditambah 3 tahun, sehingga 20 tahun masa penjara Miyano harus menjalani itu. Sementara untuk Minato, dia divonis 4 tahun penjara, tetapi dia pun sempat mengajukan banding namun ditolak oleh pengadilan dan ditambah masa hukumannya sebanyak 9 tahun. Sehingga total dia harus menjalani hukuman selama 13 tahun masa penjara. Sementara untuk Watanabe Yasushi, dia divonis 7 tahun penjara dan Joe Okugura dia divonis 8 tahun masa penjara. Akibat ada desakan dari publik Jepang pada saat itu, 2 polisi yang bertugas mengecek rumahnya Minato, publik menuduh jika kedua polisi itu telah disogok oleh Miyano, sehingga pihak kepolisian Jepang pun langsung melakukan pemecatan secara tidak terhormat kepada kedua polisi tersebut. Gua sangat berharap apa yang dilakukan oleh keempat pelaku ini kepada Junko Furuta tidak terjadi di masa sekarang. Melihat apa yang mereka lakukan benar-benar di luar batas kemanusiaan dan nalar manusia. Terlebih, hukuman yang diberikan oleh pengadilan Jepang pada saat itu tidak sebanding dengan penyiksaan dan pembunuhan yang mereka lakukan. Oke guys, itulah video gua kali ini. Semoga dengan adanya video ini, kalian bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kalian. Dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?